subtes sosiologi, materi pengantar sosiologi. Oke, Kaira bisa di next. Oke, apa sih yang akan kita bahas pada kegiatan atau kesempatan kali ini? Yang pertama itu kita akan membahas mengenai definisi sosiologi menurut para ahli, sejarah dan perkembangan ilmu sosiologi, objek kajian dan karakteristik ilmu sosiologi, metode-metode dalam ilmu sosiologi, perspektif sosiologi, manfaat dari sosiologi dalam masyarakat, serta peran dari sosiolog. Oke, Kaira, next. Oke, yang pertama di sini ada definisi sosiologi menurut para ahli. Nah, jadi di sini di depan layar kalian ada 3 tokoh ilmuwan sosiologi yang cukup berperan dalam perkembangan ilmu sosiologi. Yang pertama itu ada Auguste Comte. Beliau sebagai pencetus konsep sosiologi. Beliau ini juga merupakan bapak dari sosiologi, bapak sosiologi. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu positif, yang artinya sosiologi bekerja mempelajari gejala-gejala sosial dalam masyarakat berlandaskan pada logika rasional dan ilmiah. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, yang kedua, menurut Max Weber, sosiologi berlaku sebagai studi yang meninjau tindakan sosial guna menjelaskan hubungan sebab akibat dari fenomena sosial tertentu. Jadi di sini maksudnya itu fenomena sosial atau konflik sosial itu selalu dikaitkan dengan hubungan sebab akibat. Kayak misalkan adanya tawuran, itu sebabnya pasti karena adanya sikap saling ejek atau kepentingan lainnya. Oke, yang ketiga itu ada Karl Marx. Karl Marx di sini tidak secara eksplisit mendefinisikan sosiologi, tetapi dalam The Communist Manifesto dirinya meyakini bahwa masyarakat proletar perlu dibebaskan dari sistem kapitalis. Sosiologi dipercaya dapat melawan penindasan dan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Mungkin rada rumit ya kalau penjelasan di sini. Oke, singkatnya gini aja deh. Jadi Karl Marx ini membagi masyarakat itu dalam 2 kelas, yaitu ada kelas proletar dan kelas borjuis atau kapitalis ini. Nah, di sini tuh Karl Marx memandang bahwa kaum proletar ini percaya bahwa sosiologi itu dapat melawan penindasan, sehingga sosiologi itu dapat melahirkan masyarakat tanpa kelas. Jadi intinya gitu. Udah paham belum? Ngerti nggak maksudnya? Udah paham belum nih? Paham. Udah lanjut. Oke. Boleh nih dicatat ya nanti. Catatan ringkas saja, yang penting-penting. Oke, Kaira, lanjut. Oke, yang kedua ini ada sejarah sosiologi dan perkembangannya. Sejarah sosiologi itu. Nah, apa sih, dari mana sih asalnya kata sosiologi itu? Nah, kata sosiologi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sosios dan logos. Sosios yang artinya kawan, dan logos artinya berbicara. Jadi, secara harfiah, sosiologi itu berbicara mengenai masyarakat atau ilmu tentang kemasyarakatan. Atau kita biasa dengar sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi-interaksi antar individu, individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.
Oke, istilah sosiologi itu pertama kali dikenalkan oleh Auguste Comte, yang merupakan bapak sosiologi, seorang filsafat dari Perancis. Auguste Comte ini berpendapat bahwa ilmu pengetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu berdasarkan logika, penelitian yang dilakukan melalui tahapan-tahapan sehingga mencapai tahap terakhir, yaitu tahap ilmiah. Dan ini nih, sejarah sosiologi. Sosiologi itu lahir pada tahun 1942, pada saat Auguste Comte menerbitkan buku yang merupakan jilid terakhir dari yang berjudul Positif Filosofi. Nah, dalam buku ini Comte mengungkapkan bahwa pandangan manusia akan melewati 3 tingkatan, yaitu tingkatan teologi, tingkat metafisika, dan tingkat positif. Sejarah sosiologi itu berkembang di wilayah Eropa Barat di pertengahan abad ke-18. Yang mempengaruhi sejarah sosiologi ini yaitu yang pertama ada Revolusi Prancis dan Revolusi Industri. Revolusi tersebut menimbulkan sesuatu kekhawatiran dan kecemasan di masyarakat dan mendorong para ilmuwan untuk berpikir mengenai dampak dari Revolusi Prancis yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi dan politik. Revolusi Prancis dianggap sebagai contoh perubahan sosial yang tergolong cepat sehingga banyak anggota masyarakat yang tidak siap menghadapinya. Sehingga dilahirkanlah ilmu sosiologi ini. Oke, boleh dicatat hal-hal pentingnya. Oke, next, Kaira, boleh. Oke, perkembangan sosiologi. Perkembangan sosiologi ini awalnya ya dari yang tadi ya, para ilmuwan berpikir mengenai dampak dari Revolusi Prancis. Dalam perkembangannya muncul tokoh-tokoh sosiologi seperti Auguste Comte, ilmuwan dari Prancis, Herbert Spencer dari Inggris, Karl Marx dari Jerman, Vilfredo Pareto dari Italia, Peter Sorokin dari Rusia, Max Weber dari Jerman, Stan Metz dari Belanda, Charles Colly dari Amerika Serikat, kemudian sosiologi berkembang sampai dengan Indonesia. Ya, boleh lanjut, Kaira. Maaf Nah, bentar. Kalau misalkan nanti Zoom-nya tiba-tiba mati, nanti join lagi aja ya. iya, join lagi ya. Oke, ini di sini ada contoh soal. Siapa yang bisa jawab? Kalau yang tadi dengerin dan menyimak pasti bisa jawab. Dan tolong beri alasannya. Ayo, siapa yang mau jawab? Atau mungkin jawab di chat dulu kali. Oh Nanti iya, baru disuruh ngomong. iya, Apa siapa, nih? Bacain tahu coba soalnya dia. malu-malu. Soalnya jawab, bacain. Oke, soalnya itu lahirnya sosiologi dilatar belakangi oleh peristiwa penting yang mengubah tatanan sosial masyarakat Eropa secara mendasar di abad pertengahan. Salah satu peristiwa tersebut adalah, ayo tadi udah dijelasin tuh. Ayo yang nyimak. Ayo, nah nih mantap nih. Adara. Coba, ayo kasih alasannya coba. Aduh, Novri, siapa lagi nih yang jawab? Ayo dong, 2 orang Ayo doang dong. jawab. Ayo dong. Masa yang nyimak 2 orang doang? Ayo, apa ayo? Hilya, ayo ada lagi nggak? Ayo. Melanie, ayo. Oke. Ya udah itu yang pertama jawab siapa tadi? Adara. Coba Iya, Gerald, Adara. Adara.
Ya, Dara coba dikasih ininya alasannya kenapa bisa jawabannya D. Coba on mic aja, Adara. Ada Adara nggak? Ada nggak? Atau siapa nih yang lain nih? Ini apa enggak yang lain aja kali ya Kak? Kalau Dara nggak mau. Coba siapa nih? Novri. Ada nggak? Hilya. Iya Kak. Oh, Novri. Coba alasannya kenapa tuh? Jawabannya D, karena peristiwa ABC itu terjadinya pas fase Perang Dunia 1 sampai 2. Kalau E itu kayaknya bukan termasuk deh, soalnya kan apa ya? Pokoknya D sih Kak paling pas gitu. Soalnya ABC itu fasenya Perang Dunia 1 sampai 2 Kak. Oke. Kan itu disebutnya abad pertengahan. Oke. Terus itu Adara jawab di chat tuh, Gerald. Apa nih? Kan revolusi Prancis itu revolusi terhadap dunia perpolitikan, Kak. Wih, Yes. boleh keren nih, keren. Oke, makasih Novri Makasih sama Adara. Ya, makasih Novri. Oke, jawabannya benar ya, Kak. D ya, Kak. Bentar. Oke, Kak. Nah, kita lihat Pembahasannya. pembahasannya nih. Nah, seperti yang tadi Kakak bilang, sosiologi itu lahir di Prancis pada abad ke-19, peristiwa politik di Prancis. Setelah peristiwa politik di Prancis, yaitu Revolusi Prancis. Lahirnya sosiologi tercatat pada tahun 1842. Oh iya, saya salah ya tadi menyebutkannya abad ke-18 ya. Maaf ya, diralat. Ketika ilmuwan Prancis menerbitkan jilid terakhir dari bukunya Positif Filosofi. Revolusi Prancis ini menyebabkan terjadinya perubahan di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, ya udah. Jadi gitu, bener yang D. BTW kayaknya ini tuh pernah ada deh di kelas 11 kalau nggak salah ya. Kelas 11 apa 10 sih? 10, Iya. Deng. 10. Kan awal-awal banget ya. Iya, awal-awal banget. Kak. Lanjut ya. Udah nih, Gerald. Iya udah. Oke, Oke. Kak Era, silakan dilanjutkan. Ya, siap. Sekarang yang subbab yang ketiga, yaitu objek dan karakteristik ilmu sosiologi. Nah, di objek sosiologi ini ada secara material sama kalau sebagai ilmu. Nah, kalau dilihat secara material, itu sosiologi objeknya adalah manusia. Sedangkan kalau misalkan dilihat sebagai ilmu, maka objeknya adalah masyarakat. Atau bisa disimpulin, objek kajian sosiologi adalah interaksi sosial di masyarakat serta proses sebab akibat yang muncul dari interaksi sosial tersebut. Jadi ingetin kalau misalkan secara material tadi yang kayak fisik kayak gitu itu manusia, tapi kalau misalkan objeknya sebagai ilmu maka masyarakat. Terus lanjut nih, karakteristik sosiologi atau ciri-ciri sosiologi sama aja ya. Nah ini ada 4 kan, ada non-etis, empiris, kumulatif, sama teoritis. Nah, kalau non-etis ini tuh apa sih? Non-etis artinya tuh tidak mempersoalkan baik buruknya fakta tertentu, tetapi bertujuan menjelaskan fakta tersebut. Misalkan kayak gini, kalau kita ambil contoh, ada fenomena banjir nih. Terus abis itu para ahli-ahli sosiologi mau meneliti. Nah, dia tuh nggak mempermasalahkan apakah banjir itu baik atau buruk, tapi yang diteliti adalah penyebab dari banjir itu terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi non-etis ini tuh artinya dia nggak mentingin baik buruknya, tapi fakta yang ada. Terus yang kedua itu ada empiris. Empiris artinya didasarkan pada observasi dari akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Jadi tuh observasi kan artinya pengamatan. Nah, empiris ini tuh berdasarkan hasil dari pengamatan mereka. Jadi nggak asal-asalan nih para sosiolog dalam meneliti. Contohnya lagi,
fenomena banjir lagi aja tadi ya. Nah, adanya fenomena banjir kan nggak tiba-tiba tuh diada-adain, tapi emang berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Emang kita sering ada banjir kan, terus banyak faktornya kayak misalkan buang sampah sembarangan, terus kurangnya daerah resapan air dan lain-lain. Nah, itu tuh berdasarkan pengamatan yang ada. Terus yang ketiga ada kumulatif. Nah, kumulatif ini artinya teori-teori dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, memperbaiki dan memperluas teori tersebut. Maksudnya gimana sih? Contohnya misalkan apa ya? Fenomena pandemi deh, misalkan nih. Fenomena pandemi corona ini kan terjadinya sekarang kan. Tapi tuh misalkan para sosiolog mau meneliti fenomena ini tuh kenapa, maka dia pakai teori-teori yang sebelumnya, teori-teori yang udah pernah di zaman-zaman dulu. Kan dulu kan juga pernah ada kan kayak SARS, terus apa sih yang tikus itu pes kalau nggak salah. Pokoknya banyak pandemi-pandemi juga zaman dulu. Jadi tuh para sosiolog itu dalam menyelesaikan masalahnya tuh dengan kumulatif itu tadi menggunakan teori-teori yang udah ada, yang sebelum udah ada, terus diperbaiki dan diperluas lagi teorinya disesuaikan dengan kondisi yang ada. Terus yang keempat ada teoritis. Nah, teoritis ini tuh maksudnya apa sih? Teoritis itu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Nah, abstraksi itu artinya tuh kesimpulan. Jadi dari hasil pengamatan, hasil observasi tadi, maka ditarik kesimpulannya. Misalkan kalau fenomena kemacetan di Jakarta. Nah, kan kemacetan di Jakarta itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan kendaraan pribadi misalkan. Nah, terus yang kedua karena kebijakan dari pemerintahnya tuh kurang tegas. Jadi ditarik kesimpulan adalah penyebab dari kemacetan di Jakarta itu karena kebijakan pemerintah yang kurang tegas dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan mobil atau kendaraan pribadi kayak gitu. Jadi ciri-ciri sosiologi ada 4 ya. Kayaknya udah pernah belajar juga di kelas 10. Intinya non-etis, empiris, kumulatif, sama teoritis. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada contoh soalnya nih. Teori sosiologi yang mengalami perubahan dan penyempurnaan menunjukkan bahwa sebagai ilmu sosiologi bersifat apa nih? Tadi baru dijelasin tuh. Ayo jawab yuk. Jawab di chat coba. Teori sosiologi yang mengalami perubahan dan penyempurnaan menunjukkan bahwa sebagai ilmu sosiologi itu bersifat apa? Akumulatif. Ayo yang lain. Yakin? Itu kelihatan sih coretannya. Statis. Statis apa tuh? Wih, mantep. Oke. Di siapa nih? Oke. Wih, pinter. Ya, akumulatif ya. Nah, ini coba dong alasannya nih. Siapa ya? Yang pertama jawab Nadia. Ada Nadia nggak? Coba on mic-nya Nadia. Coba Iya, Kak, ada. saya. Iya, coba jelasin kenapa. Tadi kan yang Kakak bilang kalau kumulatif itu kayak teorinya itu diperbaruin dari yang udah ada terus diperbaruin sama yang atau disempurnain sama yang sekarang, jadi cakupannya lebih luas gitu. Oke, makasih Nadia. Yang lain ada nggak nih yang mau jelasin alasannya kenapa Coba siapa ya? Adara. KM 32 apa itu? Siapa? Yang mau jelasin nggak? Cindy. Ada nggak? Oh, sama sih Kak, alasannya sama si Nadia yang tadi. Oke. Kalian ada yang punya alasan sendiri nggak? Siapa nih? Hilya. Ada nggak?
Wina, Sandra, Ismi, Anissa, ada nggak nih yang mau jelasin lagi? Satu orang lagi deh. Boleh Kak nambahin. Oh iya, gimana Sandra? Tadi yang aku tangkap dari penjelasan Kak Zafira tuh, kumulatif itu teori-teori yang sudah ada, terus diperbaiki, diperluas, dan diperkuat gitu dari teori-teori yang lama gitu. Jadi intinya gitu sih. Oke, makasih Sandra. Makasih juga tadi Nadia, dan makasih teman-teman yang udah jawab. Udah pinter-pinter nih. Oke, langsung pembahasan ya. Nah, pembahasannya benar sih kayak yang tadi udah disampaikan sama Nadia, sama Sandra. Itu salah satu sifat ilmu sosiologi adalah kumulatif. Artinya, sosiologi disusun atas dasar teori-teori yang udah ada. Dengan kata lain, sosiologi memperbaiki, memperluas, dan menyempurnakan teori-teori yang lama. Jadi yang cocok itu yang kumulatif. Tapi serius nih, ini kan kayak ciri-ciri sosiologi kan kayaknya tuh receh banget gitu kan. Tapi keluar sih di UTBK, kemarin kayak saya juga ada deh. Jadi walaupun kelihatannya tuh gampang, tapi dipahamin lagi ya, karena kadang ada pernyataan di soal yang juga suka ngecoh. Itu. Oke, lanjut ya. Yang keempat ada metode-metode dalam ilmu sosiologi. Ada banyak nih. Di antaranya tuh ada statistik, eksperimen, deduktif dan induktif, studi kasus, survei lapangan, partisipasi, empiris dan rasionalis, fungsionalis, studi pustaka. Kayaknya kalau dijelasin satu-satu juga kepanjangan ya. Intinya kalau statistik kan mungkin yang berbau-bau dengan angka, jadi dia menggunakan metode statistik. Terus kalau eksperimen itu dia biar konkret kali ya datanya, jadi dia lakuin eksperimen langsung. Terus ada deduktif, induktif, terus ada studi kasus, survei, partisipasi itu kayak melibatkan banyak orang dalam metode penelitiannya. Terus ada empiris, rasionalis, fungsionalis, sama studi pustaka. Oke, lanjut lagi. Yang kelima, ada perspektif sosiologi. Nih, kan perspektif itu punya arti sendiri. Ada yang tahu nggak nih arti perspektif itu apa? Coba komen deh di kolom chat. Perspektif itu apa sih? Coba, perspektif apa sih? Ada nggak nih? Sudut pandang. Yang lain. Ayo, perspektif. Kalau dilihat dari gambar ini tuh artinya apa sih? Perspektif itu. Ayo, selain Hilya, ada lagi nggak? Pandangan masing-masing individu. Iya sih. Iya, sama pasti jawabannya ya. Karena emang arti dari perspektif ya pandangan masing-masing dari setiap individu, sudut pandang gitu kan. Sama kayak yang di gambar ini. Ini misalkan itu siapa sih? Misalkan yang di depan itu kayak gurunya gitu kan. Nah, gurunya tuh nanya, kayak dia lagi ngajar, dia nanya, untuk masalah macet itu harus diatasi dengan sosiologi apa gitu, sosiologi jenis apa. Terus yang lain, teman-temannya tuh pada jawab, sosiologi urban, sosiologi identitas, sosiologi budaya, sosiologi lampu merah, sosiologi macet aja, gitu kan. Nah, artinya tuh setiap orang punya perspektifnya masing-masing, punya sudut pandangnya masing-masing. Jadi, ya nanti para sosiolog juga punya pandangannya masing-masing terhadap sosiologi itu sendiri. Oke, Wina, cara memandang atau memahami terhadap sesuatu. Iya. Korek. Ya, kita lanjut nih. Ada 4 perspektif dalam sosiologi. Yang pertama itu ada evolusionis, yang kedua ada interaksionis, yang ketiga ada fungsionalis, yang keempat ada konflik. Nah, di perspektif evolusionis ini artinya memusatkan perhatian pada pola pengembangan perubahan masyarakat yang berbeda. Nah, tokoh-tokohnya yang menganut perspektif evolusionis ini tuh ada Auguste Comte sama Herbert Spencer. Nah,
Terus yang dimaksud di sini tuh gimana sih? Kalau diambil contoh, misalkan ini kan pola pengembangan perubahan masyarakat yang berbeda. Misalkan kayak paham komunis gitu. Nah, paham komunis yang ada di Cina sama yang ada di Rusia itu kan berbeda kan. Polanya sama-sama komunis, tapi pengembangannya perubahannya itu pada masyarakat yang berbeda, masyarakat Cina sama masyarakat Rusia kan. Terus apalagi ya? Misalkan kayak industrialisasi di negara-negara barat sama di negara-negara timur itu kan beda kan. Jadi pola pengembangan perubahan masyarakat yang berbeda, contohnya kayak gitu. Itu perspektif evolusionis. Terus ada perspektif interaksionis. Nah, artinya itu pusat penekannya pada interaksi antara individu dan kelompok dengan simbol-simbol. Contohnya kayak menggunakan isyarat, tanda, kata-kata. Jadi intinya dia menekankan pada simbol-simbol tersebut tadi, kalau interaksionis. Sebenarnya nama lainnya juga interaksionisme simbolik. Itu biasanya keluar sih, kalau di soal-soal TBK juga ada. Terus yang ketiga ada perspektif fungsionalis. Nah, artinya memandang masyarakat sebagai sebuah jaringan yang terorganisasi dan mempunyai aturan yang ditaati oleh anggotanya. Nah, fungsionalis kan artinya berfungsi kan sesuai dengan fungsi masing-masing gitu. Jadi udah terorganisasi dan punya aturannya masing-masing. Mungkin contohnya kayak kalau di perkotaan kan udah ada spesialisasi pekerjaan kan. Jadi itu udah sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalkan kalau lingkup yang dekat kayak di sekolah, kalau sekret kan itu tugasnya buat proposal. Terus kalau misalkan bendahara, dia ngurusin duit. Terus kalau misalkan si acara, dia buat rundown dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada perspektif konflik. Nah, kajian utamanya adalah adanya pertentangan antar kelas dan eksploitasi kelas dalam masyarakat sebagai penggerak utama kekuatan dalam sejarah. Intinya tuh kalau perspektif konflik dia kajian utamanya, fokus utamanya adalah pertentangan antar kelas dan eksploitasi kelas dalam masyarakat. Kalau pertentangan antar kelas itu kan tadi udah jelasin tuh sama Kak Geraldi. Kalau ada dua jenis kelas kan, ada kelas proletar sama kelas borjuis. Jadi itu antara dua kelas itu bertentangan gitu. Jadi itu ada 4 ya tadi ya, perspektif sosiologi, evolusionis, interaksionis, fungsionalis, sama konflik. Oke, kita lanjut. Nih ada, ya kelihatan. Nah, ini contoh soal. Seorang pemain sepak bola mempelajari permainan lawannya melalui simbol-simbol yang memiliki makna tertentu. Proses pemaknaan ini dihasilkan melalui pendekatan, sebenarnya sama sih kayak perspektif. Tadi ada di bagian perspektif. Ayo apa? Ayo apa nih? Jawab di komen. Melalui simbol-simbol. D. Wina D. Yang lain ayo. Melalui simbol-simbol. Apa tuh? Itu udah kelihatan banget sih. Apakah fungsional? Simbol setanis. Apakah konflik? Jangan dong, masa simbol itu. Ayo yang lain nih. Wina doang deh jawab. Interaksionis. Yang lain. Ismi, Melanie. Yang lain dong, ayo. Sofa. Ayo yang lain. Hitung deh 1 sampai 10. Iya Nadia. 1. Salah dari 10 aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, makasih yang udah jawab, Sofa, Nadia, Adara. Kita lihat ya jawaban yang benar apa. Nah, jawaban yang benar iya yang D. Karena kan di pembahasannya itu, dalam interaksi sosial, kita mengenal ada 3 teori. Tadi kan dijelasin kan, sosial, interaksionisme simbolik, teori definisi situasi, dan teori dramaturgi. Nah, terus kalau balik ke pembahasan yang tadi, teori interaksionisme simbolik
diperkenalkan oleh G. Hamid. Interaksi sosial menggunakan tanda-tanda atau simbol-simbol. Simbol adalah sesuatu yang maknanya diberikan oleh orang yang pergunakannya. Misalnya warna merah yang bermakna keberanian gitu. Nah, terus kalau dalam kasus siswa ini kan pemain sepak bola kan. Terus dia tuh bisa ngamatin nih permainan lawannya tuh gimana sih, polanya tuh dia pakai simbol-simbol apa sih? Itu. Jadi benar jawabannya yang di interaksionisme simbolik. Mantep sih gitu. Oke deh. Ini yang ke-6 nanti akan dilanjutkan oleh Kak Gerald. Silakan Kak. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-6 ini ada manfaat sosiologi. Ya, Kak. Oke, manfaat sosiologi di sini ada 2 ya, yaitu yang pertama untuk pembangunan dan yang kedua untuk penelitian. Yang untuk pembangunan itu berguna dalam penyediaan data sosial dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Biasanya juga digunakan untuk meningkatkan kualitas atau kuantitas dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang untuk penelitian diharapkan dapat diperoleh dari perencanaan sosial dan pemecahan masalah sosial yang baik yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. Biasanya digunakan untuk memahami pola tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Seperti itu. Oke, Kak Ira, lanjut aja. Oke, yang terakhir itu ada peran sosiolog. Peran sosiolog ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, peran sosiolog sebagai ahli riset. Artinya, sosiolog ini berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Proses ini dilakukan dengan cara riset ilmiah dengan tujuan mencari data kehidupan masyarakat yang memuat pola-pola, kecenderungan, dan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian sosiolog ini akan memprediksi didasarkan pada fakta-fakta realita sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat melalui riset ilmiah tersebut. Dan yang kedua itu ada konsultan kebijakan. Kan tadi kan udah ya, dari hasil riset itu adanya prediksi kondisi sosial. Dari prediksi itu dapat dijadikan dasar sebagai merancang dan menetapkan kebijakan, sehingga dalam pembuatan kebijakan dapat berpengaruh atau memberikan dampak yang ditimbulkan baik itu positif maupun negatif. Dapat lebih kita tahu dari awal kebijakannya. Yang ketiga itu ada teknisi atau disebut juga praktisi ya. Biasanya sosiolog ini memberikan saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah antara hubungan masyarakat, masalah moral maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Dan yang terakhir itu guru atau pendidik. Guru atau pendidik itu ya contohnya seperti Bu Kartika, Bu Husnul. Nah, mereka ini memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengembangkan atau mengajari ilmu sosiologi dari contoh-contoh yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, itu. Next, Kaira. Oke. Ini terakhir, tapi nggak kalah penting. Ayo, mari kita jawab. Ayo, nih kita jawab. Ayo, ada yang bisa nggak nih dari yang tadi udah dibahas? Nah, kita mulai Silakan dari dijawab. nomor 6 dulu kali ya, jawabnya satu-satu di kolom chat deh. Di nomor 6, yang mendapat julukan sebagai Bapak Sosiologi adalah
Buset, cepet banget. Ih, mantap. Berarti tadi dengar juga menyimak. Oke. Wis, mantep. Ayo, hitung deh 10 sampai 1, Ger, biar lanjut ke soal berikutnya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya. Apa Dulu nanti aja, Kak? jawabannya. Apa nanti aja ya? Oke, nanti Nah, aja. terus yang nomor 7 nih. Salah satu karakteristik ilmu sosiologi adalah teoritis yang mengandung pengertian A, Udah B, ada yang jawab C, nih. D, E. Apa nih? B. Pada B. Abstraksi. Teoritis itu tadi apa sih? B. Yuk. Apa nih? Abstraksi emang ya? Wah, mantep sih. Hitung lagi, Ger. Oke, hitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Udah. Oke. Nah, kita lanjut ke sekarang soal nomor 8. nomor 8. Tapi udah pada tahu cara ngerjain soalnya belum? Ini kan sebab akibat soalnya ini. Ya udah dijelasin dulu ya. Kalau misalkan model soal kayak gini, ini kayaknya 2018 ke atas ya. 2019 kayak ada juga deh. 2019 ke atas ada model soal yang kayak gini. Jadi sebab akibat. Kalau pas tahunan 2021 nih, tahunan saya nggak ada soal kayak gini, jadi PG semua. Tapi karena ada soal kayak gini, jadi saya kasih tahu ya cara pengerjaannya. Oh, udah tahu. Kalau misalkan option A itu artinya pernyataan pertama sama pernyataan kedua itu benar, sama-sama benar. Pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, terus dua-duanya itu ada hubungan sebab akibat. Itu yang A, option A. Kalau option B, pernyataan A benar, pernyataan pertama benar, pernyataan kedua benar, tapi dua-duanya tuh nggak nyambung, nggak ada hubungan sebab akibat. Jadi cuman ya udah sama-sama benar aja, tapi nggak ada hubungannya. Terus yang option C itu pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua salah. Kalau option D, pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua benar. Terus kalau option E, semuanya salah. Pernyataan 1 sama 2 salah. Nah, terus kira-kira kalau dari soal kayak gini apa nih? Emil Durkheim membagi 2 tipe utama solidaritas. Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Sebab solidaritas mekanik dijumpai dalam struktur masyarakat yang modern dan mengharuskan adanya kerjasama. Coba dijawab kira-kira apa nih? Ayo. Kan kalau pernyataan yang pertama tuh kira-kira bener nggak sih? Ada 2 tipe kan? Ada solidaritas itu ada mekanik sama organik. Bener nggak? Terus yang bawahnya tuh solidaritas mekanik itu adanya di masyarakat modern. Bener nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ayo jawab yuk. Kenapa? Apa sih? Siapa itu tadi? Patur ya. Patur ya. Ada yang tahu nggak? Ayo. Soal nomor berapa sih? Soal yang nomor 8. C. Ayo lagi. Nah, yang lain ada nggak? Ayo. Ayo. Yang lain yuk. Ayo, mungkin butuh waktu buat baca. Kenapa? Ini belum dijelasin kali ya yang tadi ya. Ya udah nanti sekalian dijelasin. Iya sih, belum dijelasin, nggak apa-apa. Kalau aku cek. Coba aja dulu coba. Makasih Kak Fatur. Makasih Sandra, makasih Wina. Ayo lagi yuk. Sandra, mantap. Alasan pernyataan benar, alasan salah. Ayo, yang lain. Selain Wina sama Sandra, ayo. Ada lagi nggak? Ini pada ikut-ikutan aja atau emang tahu nih? Elsa C. Ayo, lagi. Ada nggak? Iya, Sandra.
Ayo, yang lain ada jawab lagi nggak? Ya udah hitung lagi deh, Ger. Hitung lagi biar bisa next soal. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, kita lanjut. Oke, tadi pada jawab C. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 dulu nih. Hubungan sosial timbal balik yang saling memengaruhi disebut, tadi belum dijelasin sih, tapi sebenarnya ini nggak susah kok. Itu permainan kata. Apakah yang A, kausal, apakah B, simultan, apakah resiprokal, periodik, atau diadik? Asing ya sama jawabannya, sama option. Ayo, kira-kira yang mana nih? Hubungan sosial timbal balik. C. Oke, Ara. C. Yang lain, ada nggak? Kira-kira apa nih? C. Pada mantap juga nih. Oke, Melanie, Tata. Ada lagi nggak yang lain? Yuk, jawab yuk. Ayo, kira-kira apa tuh? Hubungan timbal balik. Resiprokal apa sih? Apakah resiprokal atau kausal, simultan, periodik, diadik? Apa nih? Ayo. Ada lagi yang mau jawab? Hitung lagi deh, Gerald. Dia bagian ngitung aja, Gerald. Ada. Oke. Ini kayaknya udah pada jago emang, Ra. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut, Ra. Udah pada jago, Ra. Menjaga sini. Terus ini kita lanjut ke nomor 10. Nilai norma dan peraturan yang bersifat abstrak termasuk kebudayaan yang berwujud. Apa tuh? Wujudnya apa tuh? Nilai norma. Itu gampang sih, itu gampang. Nilai norma sama peraturan yang sifatnya tuh abstrak. Itu kebudayaan yang bersifat apa? Oke, Melanie, Nadia, Ara. Yang lain ayo. Tata. Apakah Cek? Coba. Ayo. Kira-kira apa nih? Ini yang mau jawab. Ayo, Wina, Cek. Ayo yang lain. Serius itu gampang sih, itu gampang. Kalian nggak belajar juga tahu. Jangan sih, tapi harus belajar. Yuk. Ada lagi nggak? Yuk. Nilai, norma, dan peraturan. Apakah aktivitas, artefak? Itu ada di sejarah. Medias, material, feeling. Ayo. Hitung lagi deh, Gerald. Udah pada jawab ya? Udah sih, tapi hitung lagi aja. Kali ada yang tiba-tiba berubah pikiran. Coba tahu pada ikut-ikutan nih, Kak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Ya, itu insya Allah ngerti juga kok. Ya, amin. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita bahas ini enakan tiap soal dari kalian yang tadi jawab ngasih penjelasannya dulu, kalian nanti baru disimpulin di pembahasan. Coba tadi yang di soal nomor 6. Soal nomor 6 tadi yang jawab, ada yang mau ngasih penjelasan dulu nggak nih? Kenapa Auguste Comte? Kenapa tadi Rata kerja Auguste Comte kan? Kenapa? Dulu. Siapa ya? Sih? Coba dong, atau enggak siapa aja deh. Tadi kalau nggak scroll. Yang jawab tadi. Oh, banyak sih. Ada Ra, Cindy. Ayo. Yuk, coba dong perwakilan. Kenapa Auguste Comte? Coba dong, jawab dong. Siapa ya? Ismiati. Coba ada nggak Ismiati? Nanti satu soal, satu yang ngasih penjelasan deh. Ayo, cepetan. Ismiati, mana? Ada nggak? Atau siapa aja deh yang mau jawab deh. Siapa nih? Cindy?
Alasannya kenapa Auguste Comte? Siapa nih? Kak. Siapa tuh? Nah, mantap nih. Coba. Alasannya ya karena Auguste Comte yang pertama kali memperkenalkan ilmu sosiologi. Oke, kasih Nadia. Nanti kita lihat di pembahasan ya. Kasih Nadia. Terus tadi kata Nadia kan karena yang pertama kali memperkenalkan ilmu sosiologi. Terus yang nomor 7 nih, salah satu karakteristik ilmu sosiologi adalah teoritis yang mengandung pengertian apa nih? Tadi pada jawabnya yang B ya, abstraksi itu. Kenapa tuh abstraksi itu? Ini jadi oh iya Ara, karena beliau yang ilmu sosio kepada masyarakat. Oke, makasih Ara. Jadi gede sih. Coba yang nomor 7 dong. Kenapa tadi pada jawabnya yang B? Selalu berusaha menyusun abstraksi. Emang apa sih tadi? Abstraksi, apaan tuh? Coba dong. Selain Nadia, jelasin alasannya. Siapa ya? Ismi? Ismi udah ada, Ismi? Mau jelasin yang soal nomor 7? Ailsa, Adara, Salsabila. Melani jawab B juga nih. Iya, ada Melani. Safira, Wina. Aku deh, Kak. Oh iya, silakan Melani. Kenapa tadi itu nomor 7? Kan kalau misalnya yang A itu kayak bukan kayak masih ini kan. Terus kalau misalnya yang C itu menyempurnakan teori-teori lama itu termasuk kumulatif. Kalau misalnya yang D itu yang bersifat ilmiah itu lebih ke empiris. Kalau yang E itu sosiologi yang bersifat tidak spekulatif itu lebih ke non-etis yang tadi kayak ya itulah. Terus menurut aku yang B, yang abstraksi yang menyimpulkan beberapa itu. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih Melani. Terus itu katanya Ismi, karena teoritis menyusun secara kesimpulan dari hasil observasi. Secara kesimpulan. Ya, berarti jimak tadi. Mantap. Oke. Kita lanjut ya ke soal nomor 8. Tadi itu yang soalnya tuh model soalnya sebab akibat. Jadi siapa yang jawab ya? Siapa sih? Mana nih? Ayo coba dong jelasin alasannya kenapa yang apa tadi C ya? Pada jawab C. Oh C, tadi yang jawab itu Wina, Sandra, sama Ailsa. Coba jelasin nih. Ayo, siapa aja? Wina, ada Wina nggak? Halo Wina. Atau Sandra mungkin? Ada Sandra, Ailsa. Ayo dong, jelasin nih. Kenapa yang C? Emang alasannya benar. Yang pernyataannya salah. Ya siapa nih? Tadi ada nggak tuh Sandra, Ailsa, sama siapa nih? Wina, ada nggak? Atau yang lain kalau ada yang mau mewakilkan boleh. Ayo. Ada nggak nih? Cepetan dihitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya udah mungkin masih pada bingung kali ya jenis soalnya. Oke, kita lanjut. Tadi dikip ya. Tadi udah Wina, Sandra, sama Ailsa tadi jawabnya yang C. Terus kita lanjut nih ke soal nomor 9. Soal nomor 9 itu hubungan sosial timbal balik yang saling memengaruhi disebut tadi pada jawabnya resiprokal ya. Resiprokal. Tadi ada yang ngasih alasan tuh. Siapa sih? Ya kalau nggak salah. Kita scroll dulu. Katanya Ara, karena resiprokal itu satu hal yang sifatnya berbalasan. Oke, yaudah dikip dulu ya. Makasih Ara, makasih juga teman-teman yang jawab.
yang nomor 9. Terus kita lanjut aja biar cepet ya ke soal nomor 10. Nilai norma dan peraturan yang bersifat abstrak termasuk kebudayaan yang berwujud. Tadi pada jawabnya ideas. Ada yang mau jelasin nggak nih? Ayo, ada yang mau jelasin dulu nggak nih? Kenapa jawabannya ideas itu pada banyak nih? Yang tadi jawab ideas. Ayo, ada yang mau jelasin nggak? Kenapa ideas? Kok jadi panjang? Ayo. Ada yang mau jelasin? Kenapa jawabannya ideas? Nilai norma sama peraturan yang sifatnya abstrak. Kenapa ideas? Tadi Melanie, terus Nadia, udah Ara, terus apa lagi sih? Tata, Wina. Ada Tata nggak? Ada yang namanya Tata? Ada. Oh iya, kenapa tuh tadi jawabnya yang C? Alasannya apa? Karena kayak terdapatnya di dalam pikiran manusia gitu. Jadi cuman sebagai ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan sama kayak cita-cita gitu. Jadi nggak bisa berwujud kayak apa ya, benda gitu. Oke deh, makasih Tata. Nggak tahu, Sel. Iya, nggak apa-apa. Makasih. Oke, makasih. Teman-teman semua nih pembahasannya, bentar. Oke, tadi yang nomor 6. Tadi kan pada jawab itu Auguste Comte. Iya benar, karena Auguste Comte orang yang pertama kali mengemukakan konsep atau istilah sosiologi yang berbicara tentang masyarakat. Tadi kan udah jelasin ya di materi-materi awal sama Kak Gerald. Terus yang nomor 7, tadi apa tuh? Tadi jawabannya yang B, benar. Teoritis artinya selalu berusaha menyusun abstraksi dalam observasinya. Ya, tadi karena abstraksi itu kan artinya kan menarik kesimpulan dari hasil observasi atau hasil pengamatannya. Jadi, yang benar itu yang B tadi, selalu berusaha menyusun abstraksi. Terus yang nomor 8, itu benar jawabannya C. Karena Emil Durkheim emang membagi dua solidaritas, ada solidaritas mekanik sama solidaritas organik. Nah, terus alasannya tuh salah, karena kan tadi alasannya kan ditulisnya kan solidaritas mekanik itu terdapat pada masyarakat modern, sedangkan yang benar itu adalah solidaritas organik yang ada di masyarakat modern. Kalau solidaritas mekanik itu adanya di masyarakat tradisional karena dia sistemnya tuh masih kayak kekerabatan, terus pembagian kerjanya tuh belum terspesialisasi, jadi belum jelas. Sedangkan kalau di perkotaan tuh udah lebih jelas strukturnya, udah lebih jelas pembagian kerjanya. Terus kita lanjut ke nomor 9. Tadi pada jawabnya kan yang resiprokal, dia benar juga. Artinya tuh dalam interaksi sosial selalu dapat aksi dan reaksi kan. Ada aksinya, terus ada reaksinya. Nah, hubungan sosial timbal balik dan saling mempengaruhi adalah hubungan sosial resiprokal. Benar-benar. Terus yang nomor 10, tadi juga pada jawab C nih. Aduh, pintar-pintar banget sih, alhamdulillah. Tadi tuh pembahasannya adalah nilai norma dan peraturan yang bersifat abstrak adalah kebudayaan yang berbentuk ideas. Kenapa? Karena dengan kata lain, kebudayaan bersifat ide atau gagasan. Terus intinya tuh ya berbentuknya ide ya. Karena nggak berbentuk kayak sebuah aktivitas atau benda gitu. Ya benar kayak tadi kata Tata. Terus artefak itu kan yang ada di sejarah ya. Jadi itu wujudnya benda, bukan ide gitu deh guys. Jadi itulah latihan soal dan materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Oh, Wina jawab. 8 pernyataan sebabnya salah. Karena sensmen gitu bukan masyarakat modern dari di desa. Betul. Baru baca, maaf. Oke. Udah itu sih materi hari ini sama latihan soalnya. Semangat belajar ya guys. Oke deh, sekarang kalau ada yang mau nanya, boleh dipersilakan nih. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau ngasih pertanyaan terkait materi hari ini? Ayo dipersilakan yang mau nanya. Ditungguin ya. Berapa nih? 2 menit deh. Ditungguin 2 menit dari sekarang. Yang punya pertanyaan atau misalkan kalian sempat ngerjain soal di buku apa kek, buku Deking, buku Wangsit, terus gak ngerti itu gimana sih cara ngerjainnya, coba share ke sini.
Ditunggu 2 menit dari sekarang ya. Oh ya, BTW, itu tadi sumbernya dari buku The King ya, guys. Dari buku The King. Contoh-contoh soalnya. Ditunggu 2 menit ya, yang mau nanya. Ayo, udah nggak yang mau nanya? 1 menit lagi yang mau nanya tentang materi hari ini. Coba ya, kita balik. Tanyalah, masa tidak? Hah? Tanya. Iya, tanyalah. Atau udah pada paham semua kayaknya nih sih. Iya, emang udah pinter-pinter kayaknya, Ra. Orang bisa jawab semua, mantap. Pinter-pinter nih. Jadi kita bahas ini, guys. Udah, guys, sudah 2 menit. Ya udah, berarti nggak ada yang mau ditanya. Atau kalau misalkan ada yang mau nanya, bisa langsung tanya di grup aja ya. Kalau bisa sih, disaraninnya tanya di grup, jangan tanya di PC. Boleh-boleh aja sih tanya di PC, cuman biar lebih enak diskusinya di grup aja, biar yang lain juga tahu. Gitu deh, oke, sekian materi hari ini. Tambah banget ya, sampai jam 9-an. Oke deh. Nah, sebelum ditutup, foto dulu yuk. Ini di share. Iya, nanti Ya, nanti di PPT-nya di-share. Di link-nya itu, bentar, diketikin. kan, guys. Ayo dong, kameranya buka dong. Ini udah pada keluar ya, banyak amat yang keluar udah. Iya cuy, tapi nggak apa sih, tadi udah 30-an. Mantap. Itu ya, Wina, nanti bisa diakses di situ. Tapi ini belum di-upload sih di sana. Ntar akan di-upload, insya Allah. Oke. Sama-sama. Ayo yuk, on cam yuk. Taruh nih, stop share ya. Oke. Yuk. Yuk on cam yuk. Kita foto dulu. Ini foto nih terakhir. Habis itu istirahat. Iya, ayo. Ada halo Ara. Ayo yang lain, Cindy, Salsabila, Taskia, Tata, Sofa. Tata, Sofa, Nida, gelap. Enggak apa-apa. Siapa nih? Aristi, Onti, Dika, Nadia, Alvina, Amalia, Nida, Taskia, Salsabila. Ayo, Safira. Ayo. Oh, ini siapa nih? Siapa? Gipan. Enggak kok. Ayo. Yes. Ya. Adeknya yang suruh on. Enggak apa-apa. Ya sih. Ya udahlah. Enggak apa-apa. Ganspan. Ayo yang lain dong. Cindy, Salsabila, Tata. Nah, halo Alvina. Yang lain dong. Ayo ditunggu nih. Halo Cindy. Cindy. Ada Nadia. Halo Nadia.
Ayo. Taskia, Tata, ayo pakai kerudungnya dulu ya, atau pakai mukena juga nggak apa-apa. Pakai mukena, pakai anduk. selimut. Hah? Pakai anduk. Pakai anduk, Enggak pakai apa Ki? karpet warteg juga nggak apa-apa. Ya nggak gitu juga sih. Siapa nih? Ayo, Melanie. Ayo, ada lagi nggak yang mau on cam? Ayo Taskia, Tata, Sofa. Wis, Ismi, Tata, Ayo, halo. Ayo yang lain. Halo. Kalian gimana nih sekolahnya? Tapi seru sih, sosio kelas 12 juga seru. Udah. Ismi, mana Ismi? Tadi Ismi udah on. Taskia. Ayo Taskia, halo. Halo Sofa. Ayo. Ayo, kalau bisa follow semua yang on cam, keren nih. Ntar dikasih hadiah deh. Hadiahnya di-share PPT-nya. Ayo. Ismi, tadi Ismi udah on. Nida, Amalia. Nah, yuk. Bentar. Ayo, ada yang masih mau on cam gak? Dihitung ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kalau ada yang on cam. Sekarang kita bergaya semua, guys. Ayo. 3, 2, 1. Tar dulu bentar. Bentar ya. Ayo sekali lagi. Bergaya dong, yang mau bergaya. Ayo Ara, bergaya Ara. Tadi dulu, itu ada Fauzia. Halo Zizi, taruh belum on. Kasihan nggak ikut foto nanti. Tadi dulu bentar ya guys. Udah pada bergaya. Gue nggak bisa bergaya kan, mau screenshot. Zizi mau ikutan nggak Zi? Mau potbar nih. On cam Zi. Kita mau ikutan nggak? Lagi di luar nggak on cam. Oh, ya udah. Batu. Ya udah yuk, batu yuk. Ini chatnya nggak kelihatan OTP. Dah, yuk. Bergaya. Ayo bergaya. 3, 2, 1. Belum, bentar. Bentar dulu ya. 3, 2, 1. Nah. Oke deh, makasih teman-teman semua. Oh ya, sebelum selesai kita doa dulu yuk. Kita doa. Tutup deh Geral yang nutup, tadi Geral yang buka. Silakan. Oke, kita bukanya dengan doa, kita tutupnya dengan doa juga. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, terima kasih teman-teman yang udah join dan juga menyimak materi pada kali ini. Silakan boleh keluar dan beristirahat. Terima kasih. See you. Terima kasih Kak. Sama-sama. Jangan lupa ikut kelas-kelas selanjutnya. Dadah, semangat semuanya. Semangat guys. Jangan lupa isi feedback ya. Aduh lupa. Ntar dikasih di grup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.